silakan duduk. Hai, perkenalkan saya Bidan Kurnia, Bidan Jaga pada pagi hari ini ya Mas, Mbak. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu dengan Mbak siapa ini? Mbak Nurul, Bu. Mbak Nurul. Mbak Nurul umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Alamatnya mana Mbak? Laragung. Laragung. Sing niki Mas sinten? Bambang, Mas Bambang. Umurnya berapa Mas Bambang? 27 tahun. 27 tahun. Alamatnya? Tanpa roto. Oh Mas Bambang, nggih, nggih. Ada yang bisa saya bantu Mbak, Mas? Iya, gini Bu. Gimana? Saya kan mau menikah ya Bu. Iya. Terus saya itu ingin tahu tentang pernikahan dan tentang kesehatan reproduksi itu apa, kayak gitu Bu. Oh iya, menikahnya kapan nih? Ya sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, baik. Di sini jenengan sebelumnya sudah tahu apa itu kesehatan reproduksi? Apa Mbak kesehatan reproduksi itu? Apa ya kesehatan reproduksi itu ya yang mencakup kesehatan tubuh seorang wanita untuk apa ya Bu, kurang paham saya Bu. Iya. Sudah bagus nggih informasinya, sedikit tapi juga sedikit memahami tentang kesehatan reproduksi nggih. Nah, di sini berarti dari mana biasanya kalau mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi itu? Dari TikTok. Dari TikTok, dari YouTube. Oh iya. Baik Mbak, nanti saya di sini izin menjelaskan beberapa nggih. Di antaranya ada pernikahan, tentang hak reproduksi dan seksual, organ reproduksi perempuan dan laki-laki, kemudian ada masa subur, perencanaan anak dan keluarga berencana, kemudian kehidupan seksual suami istri, masalah-masalah dalam pernikahan, kemudian ada kesetaraan gender dalam pernikahan. Oke, sebelumnya sini saya jelaskan dulu nih pengertian pernikahan di sini nih Mas nih. Di sini ada akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa nih, merupakan awal dari kesepakatan bagi catin untuk saling memberi ketenangan, sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, mawadah dan warahmah. Makanya kadang disebut doanya itu sakinah, mawadah dan warahmah. Jelasin dulu nggih Mbak nggih untuk pengertian pernikahan sendiri nggih. Di sini pernikahan itu adalah awal terbentuknya sebuah keluarga nggih. Sehingga sebelum menikah, catin itu perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar melahirkan generasi penerus yang sehat dan keluarga yang bahagia. Di sini untuk pengertian pernikahan nggih. Pernikahan sendiri itu akad janji nikah nggih yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, merupakan awal dari kesepakatan bagi catin untuk saling memberi ketenangan, itu sakinah, dan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, mawadah dan warahmah. Ngoten nggih. Kemudian yang berikutnya tentang hak reproduksi. Lah, di sini ada hak reproduksi nggih. Masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan reproduksi. Di sini itu diantaranya hak itu kapan mempunyai anak, berapa jumlah anaknya, kayak gitu biasanya nanti sudah direncanakan nih cara kehamilan kayak gitu. Kemudian mendapatkan informasi yang lengkap tentang case pro atau kesehatan reproduksi serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Di situ nggih untuk hak reproduksi dan seksualnya. Kemudian berikutnya mendapatkan informasi yang mudah, lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi atau infeksi penyakit menular seksual itu IMS. Kemudian penularan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi. Yang berikutnya memperoleh informasi dan pelayanan KB. Jadi nanti bisa direncanakan misalnya jangan ini mau ditunda dulu, berarti bisa KB dulu, atau nanti setelah punya anak satu mau KB lagi, kayak gitu ya, nggih. Nah, memperoleh informasi pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Jadi harus kesepakatan kedua belah pihak, nggih. Kemudian perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
untuk memperoleh bayi yang sehat. Jadi persiapan untuk pernikahannya itu sebenarnya banyak nih, tidak hanya secara finansial ataupun psikis, tapi juga tentang cash flow-nya, tentang organ reproduksi juga nih. Terus itu ada juga banyak nih. Terus kemudian di sini hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama-sama tanpa ada pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Kemudian berikutnya kita ke organ reproduksi ya. Di sini ada organ reproduksi perempuan. Nah, ini organ reproduksinya ini ya, bagian-bagiannya ya. Ada saluran telur, umbe-umbe, indung telur, labia mayora, minora, dan ini ya. Saya dibaca satu-satu. Di sini ada ya, anak ini ada ovarium ya, indung telur, ada ovarium ya, ini indung telur ya. Di sini indung telur itu terletak di kiri dan kanan nih, jadi ada dua ya, ini ada dua di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur dan terletak di rongga panggul. Indung telur berfungsi mengeluarkan ovum. Sebulan sekali indung telur kiri dan kanan secara bergantian mengeluarkan sel telur. Sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah menstruasi. Jadi di sini kalau tidak dibuahi nanti akan luluh menjadi darah menstruasi 1 bulan 1 kali biasanya siklusnya. Kemudian yang berikutnya ada tuba falopi. Ada tuba falopi di sebelah mana ya? Ini di tuba falopi ini merupakan saluran kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur. Yang ketiga ada umbe-umbe ini. Ada umbe-umbe merupakan saluran kiri ini berfungsi untuk menangkap sel telur ya yang dikeluarkan indung telur. Kemudian ada rahim, ada cervix ya, leher rahim, kemudian ada vagina, ada klitoris, ada labia dan ada perineum. Nanti bisa dibaca-baca di lembar balik yang tadi ya. Iya, karena ada. Kemudian ini ada organ reproduksi laki-laki ya. Di sini ada kandung kemih, saluran sperma, tulang kemaluan, penis, kepala penis ini Mas ya, bisa dibaca-baca. Di sini ada testis ya, ada skrotum. Kemudian ada vas deferens, ada prostat ya, ini bisa dibaca-baca nanti nih untuk info lebih lanjutnya ada di sebagian situ. Kemudian yang berikutnya ada pada kehidupan seksual suami istri. Ini persiapan kesehatan pranikah nih. Jadi di sini harus persiapannya apa saja yang perlu disiapkan selain finansial. Berarti ada persiapan fisik nih Mbak ya. Kemudian screening imunisasi sudah dilakukan untuk tesnya KKUA ya, yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan urin, kemudian ada pemeriksaan gula darah, IMS, tes HIV, hepatitis, gitu kan, sudah sudah dilaksanakan, gitu. Kemudian yang berikutnya, udah imunisasi TT ya tadi ya, kemudian ada masalah-masalah dalam pernikahan. Nah ini biasanya kalau di pernikahan itu kan namanya dua persepsi nih, dua pikiran itu kan nggak mudah. Jadi nanti bisa disiasati dengan saling bertukar pikir, mungkin bicara seperti itu ya. Kemudian ada kesetaraan gender dalam pernikahan. Di sini untuk kesetaraan gender itu berarti ada antara hak-hak perempuan dan laki-laki tadi ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oh, sudah jelas semua. Kalau tidak ada berarti dilanjutkan lagi tadi di sini menjelaskan tentang masa subur masa subur ya Mbak ya, perencanaan anak dan KB terjadi tadi 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Dengan kata lain rata-rata mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah mens terakhir. Kemudian ada perencanaan kehamilan atau mempunyai anak. Di sini berarti menghentikan kebiasaan buruk, minum vitamin, kemudian lebih ke mendiskusikan kesiapan fisik, psikis dan finansial untuk perencanaan anak. Kemudian yang berikutnya tentang masalah-masalah yang mungkin muncul dalam rumah tangga.
biasanya kan ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, mungkin masalah keuangan, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat terhadap pasangan, kemudian ada perbedaan pola asuh. Terus ada juga dengan kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai ya. Kemudian ada belum memiliki anak dan intervensi mertua. Jadi itu semua hanya butuh komunikasi yang bagus ya. Kemudian yang berikutnya ada kesetaraan gender dalam rumah tangga. Di sini bentuk kesetaraan gender dalam itu bisa dalam keluarga, bisa dalam bentuk cinta kasih ya. Kebersamaan suami istri, menerapkan suasana yang penuh cinta kasih, menggalang kerjasama yang baik, kayak seperti itu ya. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan itu bisa juga ya, bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan, kemudian dalam bentuk sosial atau nipu ya. Ada yang ditanyakan untuk penjelasan tadi saya ya? Bagaimana? Tidak ada, sudah paham. Nanti kalau sudah paham monggo diterapkan masing-masing untuk di rumah tangganya. Nek bisa mau nikahnya 2 minggu lagi kan. Untuk syarat-syaratnya sudah lengkap, sudah lengkap, tes semuanya sudah lengkap. Tinggal berarti menunggu harinya saja ya udah saya akhiri kalau kayak gitu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada mau konsultasi jenengan sudah hamil, jangan lupa periksa ya. Ke posyandu bisa, ke Bu Bidan Desa atau ke puskesmas juga bisa. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga lancar nih Mas. Hati-hati.